Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tanya jawab yang melalui komentar atau melalui WhatsApp. Karena untuk balasan yang saya berikan mungkin kurang memuaskan, jadi saya akan menjelaskan langsung melalui video ini. Untuk pertanyaan yang sering diberikan dari para subscriber yaitu tentang bagaimana cara menarik benda pusaka menggunakan surat Al-Fatihah. Untuk menggunakan surat Al-Fatihah itu tata caranya sebenarnya sudah ada di video yang lalu, sudah lengkap beserta tata caranya. Untuk pengamalannya yaitu diamalkan terlebih dahulu bacaan surat Al-Fatihah selama 40 hari. Setiap malam itu dibaca sebanyak 41 kali tanpa putus, dan waktunya itu di atas jam 12 atau boleh jam 1, jam 2 atau jam 3. Jadi sebelum melakukan pengamalan itu ada kirim-kirim Fatihah atau tawasulan, dan juga ada seperti doa untuk pengkabulan niat yang kita hajatkan dari amalan itu tadi. Untuk selanjutnya yaitu cara penahanan napas. Untuk melakukan teknik cara menahan napas yaitu untuk melatih penarikan saat praktek. Jadi harus bisa membaca surat Al-Fatihah sebanyak minimal itu 7 kali sampai 10 kali tahan napas, 1 kali tahan napas. Dan tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan tenaga dalam menggunakan surat Al-Fatihah. Kalau belum sampai mampu 10 kali tahan napas, itu harus berlatih terlebih dahulu, diawali dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau belum mampu, terus latihan terus sampai mampu menahan 10 kali bacaan, 1 kali tahan napas. Jadi untuk tata cara seperti ini itu tidak bisa ditawar atau dikurangi. Kalau memang dikurangi itu memang nggak bisa wujud, sebab tata caranya sudah, syarat-syaratnya sudah kurang. Jadi harus memenuhi syarat. Sebab saat kita menahan napas menggunakan surat Al-Fatihah, kita itu menarik energi dengan menggunakan tenaga dalam dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ditambah kekuatan yang sudah diamalkan, diwiridkan itu tadi. Jadi pada saat kita praktek, kita menggunakan penahanan napas selama minimal 7 kali, baru kita memiliki energi untuk menarik benda pusaka yang ada di alam gaib itu tadi. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan jawaban, ini adalah jawabannya. Untuk pengamalan selama 40 hari itu tidak boleh putus, walaupun 1 malam. Kalau sampai putus berarti mengulang lagi dari awal, dari hari pertama lagi. Untuk waktunya sudah saya jelaskan, yaitu tengah malam. Untuk pertanyaan yang kedua yang sering saya terima yaitu menggunakan amalan 1 paket yang komplit itu ya. Ada pemagaran, pembentengan ya, ada pendeteksian, penarikan, juga perwujudan atau penguncian juga. Itu kalau bisa, kalau belum mampu mengamalkan seluruhnya, itu bisa diamalkan bertahap. Pertama, pengamalan pembentengan terlebih dahulu. Karena banyak kejadian yang sering terjadi ya, itu tanpa mengamalkan pembentengan terlebih dahulu, langsung melakukan pengamalan penarikan benda pusaka. Sehingga yang terjadi saat melakukan praktek, pembentengannya kurang kuat, sehingga mudah diserang oleh hal-hal negatif dari hasil benda-benda pusaka itu tadi. Maka dari itu sebaiknya jangan ambisi terlebih dahulu untuk cepat-cepat bisa menarik benda pusaka, tapi
lakukan pembentengan terlebih dahulu dengan cara mengamalkan ayat kursi. Baca ayat kursi 333 kali atau bisa 1000 kali kalau memang mampu ya. Dibaca sebanyak 333 kali selama minimal 1 minggu. Kalau memang lebih kuatnya lagi itu bisa dipakai puasa, itu akan lebih kuat lagi pembentengannya. Setelah pengamalan pembentengan itu baru lanjut ke yang lain seperti melakukan pendeteksian atau penarikan. Jadi jangan langsung diamalkan sekaligus, karena untuk mengamalkan sekaligus itu jumlahnya terlalu banyak, mungkin satu malam tidak akan tuntas. Jadi harus bertahap satu-satu. Untuk selanjutnya bisa mengamalkan pendeteksian. Contohnya Allahumma bisultanil azim, doa nubuwat ayat 1 ya. Bisa dibaca itu 1000 kali atau bahkan sampai 5000 kali, bisa dipraktekkan terlebih dahulu. Lebih baiknya itu dipuasai mutih, pakai puasa mutih selama 7 hari ditutup hati geni. Kalau sudah selesai bisa sambung lagi dengan penarikan dan perwujudan sekaligus bisa, karena itu ayatnya pendek-pendek. Baca surat An-Nas bersama asma sirnya juga, itu bisa dibaca, diamalkan sekaligus bisa karena pendek ya. Juga dipuasai selama 7 hari dengan ditutup puasa pati geni, yaitu puasa mute ditutup pati geni selama 7 hari. Dan setelah selesai semuanya itu baru praktek langsung di lapangan. Caranya juga untuk melakukan pembentengan terlebih dahulu karena sudah mempunyai pembentengan, dan juga melakukan pendeteksian, langsung melakukan penarikan. Seperti video-video saya tutorial tentang penarikan benda pusaka itu bisa dibuat praktek. Anda bisa mengembangkan dengan cara Anda sendiri. Bagaimana cara Anda bisa mewujudkan benda pusaka? Kita cari bagaimana cara menarik, menyalurkan energi, mendeteksi. Kalau Anda sering praktek, lama-lama Anda akan bisa. Dan biasanya kalau untuk yang awal-awal, biasanya untuk mewujudkan itu memang sulit karena energi belum begitu bisa menguasai. Kita masih belajar menguasai energi, mengarahkan energi. Jadi kita harus sering-sering praktek, sering-sering latihan. Kalau memang energinya masih belum kuat, kita lakukan lagi puasa lagi, nggak masalah, nggak ada ruginya. Karena semakin sering Anda melakukan puasa, energi otomatis akan makin besar. Dan tentu hasil yang akan kita tarik juga akan semakin besar juga. Kalau memang mampu lakukan yang 21 hari atau yang 41 hari, itu energinya benar-benar besar. Jadi Anda bisa langsung, insya Allah bisa langsung wujud saat Anda melakukan praktek. Jadi untuk yang belum berhasil, jangan menyalahkan amalannya, jangan putus asa, terus berusaha melatih lagi, mengamalkan lagi, supaya energi yang kita amalkan, amalan yang kita miliki benar-benar mempunyai kekuatan untuk menarik benda pusaka. Jadi jangan putus asa. Dan untuk tata cara puasa mutihnya, mungkin akan saya jelaskan lagi ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang. Supaya tidak berulang-ulang, jadi Anda bisa melihat video ini, jadi Anda langsung bisa paham dan bisa melakukan praktek langsung. Untuk niat puasanya, niat sahurnya, boleh Anda niatkan niat puasa sunnah mutih, cukup diniati seperti itu. Dan cara puasanya yaitu puasa mutih tidak boleh hanya makan makanan nasi dan air putih, tidak boleh makan makanan lain, dan hanya bisa makan saat berbuka puasa dan saat sahur. Setelah berbuka kita tidak boleh makan,
Juga ada yang bertanya, bolehkah merokok? Ya tentu saja nggak boleh. Namanya sudah puasa mute, kalau merokok kita sudah merasakan ada rasa. Jadi kita tidak boleh memakan apapun termasuk merokok. Jadi puasa mute ya hanya boleh makan saat berbuka dan sahur. Dan untuk amalannya itu bagusnya jam berapa? Yang lebih bagus memang di atas jam 12. Minimal jam 12 kita mulai, berakhir sampai sebelum subuh. Itu di waktu-waktu yang bagus ya untuk makbulnya doa gitu. Jadi untuk amalan yang satu paket itu memang kalau dilakukan sekaligus memang berat. Jadi sebaiknya dilakukan secara bertahap supaya mampu mengamalkan secara maksimal amalannya. Jadi tidak tergesa-gesa sehingga apa yang kita amalkan itu benar-benar bisa memiliki kekuatan atau kemampuan yang lebih gitu. Dan ada juga yang bertanya tentang di luar tema, contohnya tentang menanyakan hal pusaka, memiliki pusaka apa manfaatnya. Mungkin saya nggak begitu merespon sebab tujuan saya memberikan konsultasi yaitu tentang seputar yang ada di video saya. Kalau di luar tema itu mungkin kalau saya ada waktu saya jawab, nggak ada waktu saya nggak akan jawab. Jadi jika ada WhatsApp atau komentar yang tidak saya respon itu karena di luar tema. Yang kedua, sebab-sebab yang tidak saya respon, pertanyaan yang berulang-ulang. Mungkin saya sudah memberikan penjelasan melalui video, tapi masih ditanyakan lagi melalui WhatsApp, saya tidak akan menjawabnya lagi karena sudah ada penjelasan di WhatsApp, saya nggak perlu menjelaskan terlalu detail di WhatsApp itu. Dan untuk pertanyaan yang sering berulang-ulang lagi yaitu tentang, dan ada juga pertanyaan yang sering dilontarkan lagi yaitu pertanyaan tentang penerawangan. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang tanya tentang hal penerawangan, baik minta terawang diri sendiri atau tempat-tempat lokasi, mungkin saya nggak begitu merespon sebab tujuan saya bukan untuk penerawangan, tapi saya hanya memberikan konsultasi seputar yang ada di video saya. Kalau memang sebatas memberikan saran, mungkin saya kalau ada waktu saya berikan, tapi kalau nggak ada saya abaikan karena itu bukan dari tujuan saya. Jadi mohon maaf jika memang tidak saya respon tentang penerawangan atau pendeteksian yang di luar video saya. Dan selanjutnya yaitu mengenai menanyakan hal-hal tentang penarikan, cara penarikan yang sudah saya videokan seperti tutorial penarikan benda pusaka. Setelah ada videonya masih ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp, mungkin itu juga saya tidak akan merespon sebab sudah ada videonya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa merespon secara detail melalui WhatsApp apalagi melalui telepon. Kalau memang ada yang menanyakan hal-hal lain melalui telepon, usahakan jangan terlalu lama-lama. Ya minimal lah kasih waktu paling lama itu 10 menit lah, jangan sampai lebih dari 10 menit ya. Sebab walaupun saya melayani sampai lebih 10 menit, tapi mungkin jawaban saya sudah nggak begitu detail. Sebab saya terlalu jenuh menerima telepon terlalu lama, sebab itu juga mengganggu aktivitas saya, juga menyita waktu saya gitu. Bukan berarti saya orang sibuk, tapi ada penjelasan yang ada di video, jadi nggak perlu telepon terlalu lama apalagi sampai bercerita bertele-tele. Jadi untuk memperpanjang bahasa-bahasa itu saya makin nggak respon gitu. Walaupun saya jawab ala kadarnya, jadi mungkin kurang maksimal lah untuk penelpon itu. Jadi mohon maaf kalau memang mau telepon
berikan pertanyaan yang sekiranya memang benar-benar dibutuhkan. Jadi biar nggak bertele-tele untuk memberikan penjelasan melalui telepon. Jadi secara singkat, padat gitu. Dan ada yang menanyakan lagi kalau tentang buku-buku yang sudah dibeli atau dimahari itu apa boleh melalui tanya jawab melalui telepon atau WhatsApp. Monggo, memang itu saya sediakan untuk konsultasi selamanya sampai Anda benar-benar bisa menguasai. Walaupun Anda telepon, ya tetap saja Anda harus memberikan pertanyaan yang sekiranya benar-benar Anda butuhkan. Jadi nggak menceritakan hal-hal di lain tema gitu, supaya waktunya lebih cepat, lebih singkat gitu. Kapanpun Anda boleh telepon, apalagi yang sudah membeli buku-buku panduan atau memahari mustika dan lain-lain, boleh konsultasikan melalui telepon atau WhatsApp. Saya akan tetap layani karena itu termasuk tanggung jawab saya untuk memberikan Anda kepahaman, kepuasan, sehingga Anda benar-benar merasa memiliki dan menguasai atas apa yang sudah Anda mahari. Jadi Anda tidak merasa dirugikan atau Anda tidak merasa dimanfaatkan oleh saya. Jadi Anda kapanpun boleh Anda konsultasikan pada saya. Dan yang terakhir, ada yang menanyakan tentang alamat saya. Kalau untuk alamat saya, kalau memang benar-benar mau datang ke rumah saya, alamat saya yaitu Lumajang, Jawa Timur. Kalau Anda sudah sampai di kota Lumajang, Anda cukup WA saya, nanti saya Sherlock. Jadi nggak perlu tanya alamat lengkap, cukup Anda datang aja ke kota Lumajang. Sudah sampai di sana Anda WhatsApp saya, nanti saya akan Sherlock lokasi Anda, lokasi saya, jadi Anda bisa langsung mencari alamat saya. Jadi, kalaupun Anda minta alamat lengkap saya, mungkin Anda percuma kalau Anda datang tanpa pemberitahuan dari saya. Mungkin Anda bisa ketemu saya atau bisa juga tidak. Sebab saya juga sering keluar rumah gitu ya. Jadi sewaktu-waktu tidak bisa ditentukan jamnya, saya kadang ada di luar rumah gitu. Takutnya Anda nggak bisa ketemu saya. Jadi kalau memang mau datang, Anda temu janji kapan, baru Anda bisa langsung datang. Tidak perlu tanya alamat lengkap, cukup Anda datang ke kota Lumajang, Anda katakan Anda sudah berada di kota Lumajang, nanti saya akan langsung Sherlock. Ada yang menanyakan, benarkah amalan ini benar-benar manjur? Amalan apapun yang Anda amalkan, wiritan apapun yang Anda baca, jika Anda mengamalkan dengan serius, itu akan ada hasilnya. Tapi jika Anda hanya ingin coba-coba, mungkin Anda tidak akan mendapatkan hasil. Dan Anda hanya mendapatkan hanya coba-coba itu aja gitu. Tapi kalau Anda serius, Anda akan berhasil. Amalan apapun itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi tergantung dari bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana keseriusan Anda dalam mengamalkannya, dan syarat-syarat dari amalan itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau memang Anda sudah sepenuhnya, sudah dengan keseriusan mengamalkannya, tata caranya dengan benar-benar diamalkan, insya Allah apa yang Anda amalkan akan berhasil. Jadi jika mau mengamalkan sesuatu masih menanyakan benarkah amalan ini bisa berhasil, itu berarti Anda masih kurang yakin. Lebih baik Anda jangan amalkan, Anda cari amalan lain yang sekiranya menurut Anda itu yakin bisa berwujud apa yang Anda inginkan. Jadi untuk penjelasan saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari komentar itu cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dari penjelasan saya itu bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan Anda.
Sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.